Kaum takwa dalam keridhaan Allah adalah kaum yang menempatkan keutamaan bersama dengan Allah dibandingkan dengan kerinduannya terhadap seluk-beluk kehidupan dunia yang melelahkan jiwa dan raganya. Hubbud dunya. Adakah yang dapat mengenali orang-orang beriman yang dimuliakan Allah? Untuk membantu mengenal karakteristik, ciri-ciri khas orang-orang bertakwa. Ini adalah syarat utama dari orang-orang beriman yang dimuliakan Allah. Adalah di dalam hidupnya tak ada dirinya merasakan bisa berbuat, kecuali dengan penuh kesadaran, dia mengetahui bahwa Allah lah yang menjadikannya dapat berbuat. Apapun yang dikehendaki Allah, dia pun mengenalinya dengan sangat penuh kesadaran, bukan tanpa kesadaran. Lebih memperhatikan kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia yang fana. Maksudnya, kaum takwa dalam keridhaan Allah adalah kaum yang menempatkan keutamaan bersama dengan Allah dibandingkan dengan kerinduannya terhadap seluk-beluk kehidupan dunia yang melelahkan jiwa dan raganya. Hubbud dunya. Pilihannya itu didasarkan atas keutamaan yang memberikan kepastian akan janji yang diberikan Allah di dunia ini dan di hari akhirat. Apa yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran sama sekali tidak meragukannya, selain diamalkannya dengan sepenuh keyakinan di dalam hatinya. Kekeliruan kebanyakan kaum mukmin terhadap perkataan atau firman Allah adalah meniadakan di dalam hatinya akan kehadiran Allah yang Maha mengetahui bisikan hati. Suara hati bukan suara hawa nafsu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa min shimali qa'id. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Quran surat Qaf ayat 16-17. Bisikan hati tidaklah dimaknai sebagai berbisik-bisik atas keinginan hawa nafsu atau diri, melainkan memperhatikan firman Allah yang telah memerintahkan di dalam kitabnya. Waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Itulah yang saya sebut bisikan kerinduan kepada Allah. Tak pernah sedetik pun di dalam hati orang-orang bertakwa berlepas dari asma Allah disebut-sebut, selain akan terasa hambanya jiwa ketika tiada Allah disebut, dizikirkan. Ketentraman jiwa sangat terasa ketika asma Allah diseru dengan penuh kerendahan hati dan merasakan takut kepadanya. Yang boleh dilakukan apabila jiwa atau diri atau hati atau ruh telah benar-benar mengakui akan kedurhakaan terhadap perintah dan larangan Allah dan bermohon akan ampunannya. Menghadirkan Allah di hati diawali dengan pertobatan akan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat selama ini. Etikanya memang seperti itu. Janganlah menyebut asma Allah di dalam hati, sementara di dalam hatinya masih menyimpan noktah-noktah dosa dan kesalahan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan lebih patut jika diantarkan di dalam hatinya jauh sebelum menyeru asma Allah, Asmaul Husna. Rasulullah SAW pun turut mendoakan umatnya yang sangat berharap akan perjumpaan dengan Allah karena kerinduannya kepada Dia yang Maha Pencipta lagi Maha Bijaksana. Bukan isapan jempol jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman akan penawarannya untuk berjumpa dengannya akan dipenuhi selama memenuhi kehendaknya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah,
Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Karena itu, sertai juga di dalam hati untuk berselawat kepada nabinya sebagai wujud kecintaan kepada beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Yakini perkataan Allah ini, dan karena itu ucapkanlah selawat di dalam hati. Hati yang dimaksud sini bukanlah segumpal darah. Sesungguhnya adalah ruh yang telah ditiupkan Allah setelah disempurnakan menjadi janin manusia saat masih di dalam rahim. Adapun kejadian manusia pertama, Adam alaihissalam, ketika Allah yang Maha Pencipta hendak menciptakan manusia dari tanah, Allah telah menerangkan kepada malaikat-malaikatnya dengan kalimatnya, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Shad ayat 72. Ditiupkannya ruhullah, ruhnya, berlangsung dengan cara yang sama. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dengan kejadian manusia melalui perkembangbiakan hubungan biologis. Ruh atau hati atau jiwa atau diri yang beristighfar dan bertobat akan sampelah kepada Rasulullah SAW, Nur Muhammad, atas izin Allah dengan berkah sholawat. Adalah hidup ruh itu. Kematian hanya terjadi pada fisik. Maka kaum mukmin tidak dapat berkata bahwa Nur Muhammad takkan dapat hadir menjumpai umatnya yang hatinya begitu merindukan Allah dan Rasulnya. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Hati kaum takwa demikian kuat meyakini firman Allah tersebut. Atas kekuatan keyakinannya, Allah pun tak pernah membiarkan mereka selain benar-benar menunjukkan kekuasaannya kepada mereka. Maka bertambah kuatlah keyakinan mereka akan kebenaran firman Allah. Mereka tidak meragukan saat Nur Rasulullah SAW menemuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menerangkan ciri-ciri orang bertakwa. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.